Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya, guru kalian, namanya Muhammad Syahri ashadiayahu.com Hajar Bos ya, yang mengajar SKI di kelas 7. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik, sempurna. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini tetap dalam sejarah SKI Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah kebudayaan Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mengajak orang-orang Quraisy Mekah untuk masuk ke agama Islam, itu banyak perjuangan sekali, di mana Rasulullah dulu yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy Mekah. Ketika Rasulullah diutus diangkat sebagai Rasul, Rasulullah sangat dibenci, sampai Rasulullah itu mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak ujiannya? Atau bahasa Arabnya adalah ayyunnas asyaddul bala, siapakah manusia yang paling banyak ujiannya atau cobaannya? Rasulullah menjawab, al-anbiya fal amsal fal amsal, para rasul, para nabi, kemudian orang yang agak sama dengan Rasul. Siapa orang yang agak sama dengan Rasul? Yaitu orang-orang yang berdakwah di jalan Rasul, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di momen ini ya, di momen Idul Adha ini, saya akan menjelaskan hadis tentang Rasulullah yang paling inti. Rasulullah pernah bersabda begini bunyinya, ana ibnu dhabihaini, saya adalah anak dua orang tua yang disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, atau saya anak dua orang tua yang dikorbankan, mau disembelih, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapakah nama orang tua Rasulullah? Yang pertama adalah Nabi Ismail. Ini orang tua Rasulullah, orang Nabi. Kemudian nama orang tua Rasulullah yang kedua yang dikorbankan untuk Allah adalah yang kedua, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Bagaimana sejarahnya? Nah, sejarahnya kita langsung dari Abdullah ya. Rasulullah itu kan dari kecil sudah diuji. Rasulullah itu anak-anakku sekalian, dari kecil ketika dikandung oleh ibunya namanya Aminah, Rasulullah itu ditinggal oleh bapaknya ketika Rasulullah sedang berada dalam kandungan ibunya. Ketika kandungan ibunya berumur berapa? Oh iya, berapa dek? Kurang lebih 4 bulan. Ya, ketika Rasulullah berada dalam rahim ibunya, bapaknya meninggal. Nah, oleh karena itu ujian Rasulullah itu sangat tinggi, anak-anakku sekalian. Ya, gimana Abdullah bin Abdul Muthalib ini, ayah Rasulullah ini sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Kok bisa? Begini anak-anakku sekalian, Abdul Muthalib ini dulu juru kunci di kota Mekah, juru kunci yang menjaga, yang memegang kunci-kunci Mekah. Ini tak video dulu, ganggu. Udah juru kunci di kota Mekah ya. Diem lah. Juru kunci di kota Mekah, maksudnya yang megang kuncinya. Di mana kota Mekah pada waktu itu adalah penghuni berhala yang ada di kota Mekah itu banyaknya 360. Ya, 360
berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy Mekah. Tidak ada yang Islam pada waktu itu. Ada yang memang agamanya agama Ibrahim, ya seperti Abdul Muthalib ini agama Ibrahim. Kemudian anak-anakku sekalian, Abdullah ini adalah anak terakhir. Abdul Muthalib ini punya saudara 10. Abdul Muthalib ini ketika itu datang mimpi agar mencari air Zam-Zam, karena pada waktu itu setelah Nabi Ismail air Zam-Zam itu mati, tertutup, ya gak ketemu di mana sumbernya. Hanya ketika masanya Abdul Muthalib datang ketika Mekah dalam kondisi keceklik, ya dalam kekurangan, akhirnya Abdul Muthalib ini datangi mimpi agar mencari air Zam-Zam. Sampai 3 malam didatangi mimpi agar menggali air Zam-Zam di kota Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib punya keyakinan untuk menggali air Zam-Zam. Ketika dicari air Zam-Zam mau digali, ternyata di antara ketika mau digali sumur itu ada di antara 2 berhala. Akhirnya oleh orang-orang Quraisy Mekah dilarang, jangan dilanjutkan apa yang kamu mau gali dari air Zam-Zam itu, Abdul Muthalib. Karena apa? Karena kalau melanjutkan kamu akan kami sakiti. Kamu nggak punya saudara, kamu nggak punya family di sini. Kamu hanya punya anak 1. Anaknya Abdul Muthalib pada waktu itu Haris. Ya akhirnya Abdul Muthalib nggak jadi untuk menggali kuburan air Zam-Zam, sumur yang berada di antara 2 berhala. Akhirnya pulang dan naik ke atas bukit dan berteriak, wahai orang-orang Quraisy Mekah, ketahuilah sesungguhnya jika aku nanti punya anak 10 dan anak 10ku itu bisa menjagaku, bisa merawatku, laki-laki semua, ya bisa merawatku. Jika aku punya anak 10 semuanya laki-laki, maka anakku yang nomor 10 yang terakhir, dan mereka semua bisa menolongku, membantuku, menjagaku dari kalian semua gangguan kalian, maka anakku yang nomor 10 saya korbankan, saya sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sejarahnya. Nah ya, ini nggak usah banyak-banyak, ini sudah dapat 7 menit. Saya ini tak kasihkan tugas kalian. Tugas kalian adalah untuk kelas 7. Yang pertama adalah harus ngisi absen hadir di komen YouTube. Ya, komen YouTube harus ngisi. Yang kedua ya seperti biasa, yang kedua adalah tugas kalian yang paling penting adalah mencari, nggak ada di LKS kalian, mencari sejarah penyembelihannya atau dikurbankannya Abdullah bin Abdul Muthalib. Yakni tugas kalian ya, intinya ini kalian mencari sejarahnya Abdullah ayah Rasulullah dari kecil sampai bapaknya meninggal, bapaknya Rasulullah. Paham? Itu banyak sejarahnya. Kalian tinggal cari di mana, Ustaz? Terserah. Cari di Google, di YouTube, sejarah, terserah. Pokoknya di LKS kalian nggak ada. Paham ya? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kelas 7. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.